Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan karena kitabnya sudah sampai, syarah kitab Al-Jami' min Bulughil Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dalam bab pertama di sini menjelaskan tentang bab seputar adab. Kemudian disebutkan beberapa riwayat 1 sampai 6 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk pada hadis pertama, tidak memperpanjang muqaddimah. Ibu bisa lihat pada halaman ke-28 bab adab, hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza lakitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahu, wa idza 'atasha fahamidallaha fashammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fa'atbi'hu. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Kemudian yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat kepadanya. Kemudian yang keempat, jika dia bersin lalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka doakanlah. Kemudian yang kelima, jika dia sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, jika dia mati maka iringilah jenazahnya. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hak dan kewajiban kita terhadap muslim yang lainnya. Kita tahu bahwa agama Islam ini agama yang sangat sempurna karena mengatur banyak urusan manusia. Salah satunya adalah hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Lah Nabi SAW menyebut 6 perkara di sini. Kewajiban kita terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Yang pertama,
Kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, maka lemparkan salam, ucapkan salam. Dan salam ini bukan perkara biasa, tidak. Karena kita tahu bahwa salam ini adalah tahiyah ahlil jannah. Dia adalah penghormatannya penduduk surga. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 26, di mana Allah mengatakan, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak akan mendengar di surga itu kata-kata yang tidak berfaedah atau yang mengandung dosa, kecuali ucapan salam dan salam. Jadi kita tahu bahwa salam ini ucapan ahlil jannah. Bahkan ini pula ucapan yang pertama diucapkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam setelah ruh dimasukkan ke dalam jasadnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Adam untuk menjumpai para malaikat yang telah sujud kepadanya. Kemudian Allah katakan, ucapkan salam kepada mereka. Maka Adam pun mengucapkan kepada para malaikat salam, dan malaikat menjawab salam. Maka dikatakan kepada Adam, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dik. Maka salam itu akan menjadi kalimat penghormatan bagimu dan kalimat penghormatan bagi seluruh keturunan setelahmu. Jadi salam ini bukan perkara biasa, tidak. Apalagi kita tahu bahwa banyak keutamaan orang yang mengucapkan salam. Salah satunya adalah sebab datangnya berkah. Sebagaimana hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Anas, ya bunay, idza dakhalta ala ahlik fasallim alaihim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Wahai anakku, kata Rasul kepada Anas bin Malik, dan Anas bin Malik adalah pembantu Nabi selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Wahai anakku, apabila engkau masuk ke rumah keluargamu, ucapkan salam, karena salam itu mengandung keberkahan untukmu dan untuk keluargamu. Jadi salam ini mendatangkan berkah. Makanya ulama mengatakan rumah yang tidak diucapkan salam bagi para penghuninya, itu rumah tidak akan berkah, hilang keberkahannya. Makanya biasakan mengucapkan salam walaupun di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Pamannya ibu datang dari mana masuk ke rumah, tahu di rumah itu kosong, gak ada siapa-siapa, suami kerja, anak-anak sekolah, tetap dianjurkan mengucapkan salam. Kenapa? Karena walaupun tidak ada manusia dalam rumah itu, tetap salam itu akan dijawab oleh siapa? Para malaikat. Tetap akan dijawab oleh para malaikat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan salam itu adalah nama dari nama-nama Allah. Maka sebarkan salam, kata Rasul, karena seseorang itu apabila lewat di sebuah kaum kemudian mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka akan menjawab dan bagi mereka keutamaan dan derajat yang tinggi. Tetapi kalau mereka tidak menjawab, maka akan ada makhluk yang lebih baik dibandingkan mereka yang akan menjawab salam, artinya para malaikat, ya. Jadi tetap kita mengucapkan salam. Nah, di sini kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu, kalau ketemu di jalan ucapkan salam. Apalagi jelas penampilannya, kan Bu, bahwa orang yang lewat itu pasti dia seorang muslim. Kau tahu, ialah pakai jilbab, pakai abaya, apalagi lebih ke syar'i lagi, nampak gitu ya, jilbabnya panjang, pakai kaos kaki, pakai cadar, kan itu artinya tidak mungkinlah kemudian kita langsung
Suudzon bahwa dia bukan muslim, pakaian dohirnya aja muslim. Artinya kalau seandainya kita paham dan kita tahu dan kita yakin orang yang lewat itu seorang muslim atau muslimah, maka hak kita kepada mereka itu mengucapkan salam. Walaupun mengucapkan salam itu sunnah hukumnya, tapi itu dianjurkan. Dan orang yang menjawab salam hukumnya wajib. Kalau tidak dijawab berdosa dia. Tapi sebagai hak kita kepada saudara kita ucapkan salam kepada mereka. Karena sebenarnya kalau kita sedikit berfikir, orang yang mengucapkan salam itu hakikatnya dia mengundang orang untuk mendoakan kita. Kalau umpamanya ibu datang ke saya, Ustaz tolong doakan saya, kadang saya lupa, kadang didoakan, kadang tidak. Tapi kalau ibu kemudian ingin didoakan secara langsung, tanpa kemudian orang itu membuat alasan ini dan itu, cukup ibu lemparkan salam saja, nanti dia doakan kita tuh. Karena ketika kita katakan assalamualaikum, pasti dia akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita didoakan dengan 3 perkara. Didoakan dengan keselamatan, didoakan dengan rahmat, dan didoakan dengan berkah. Kan enak Bu, kalau setiap hari pamannya ibu mengucapkan salam ke 10-20 orang saja, berarti 20 orang itu mendoakan 3 kebaikan kepada kita. Selamat, rahmat, dan keberkahan. Jadi enak sebenarnya kalau kita minta doa, ucapkan salam saja. Nanti orang itu akan mendoakan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaannya banyak sekali. Di antaranya adalah sababun lissalamati minal hikdi wa sababun lissalamati sadri. Jadi salam itu bisa menjadi sebab selamatnya kita dari kedengkian, dan bisa menjadi sebab selamatnya hati kita dari penyakit-penyakit hati. Perhatikan sabda Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Kata Nabi SAW, sampai kalian betul-betul beriman, dan kalian tidak akan betul-betul beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Kata Rasul, maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan pasti akan tertanam saling cinta di antara kalian. Kemudian Rasul mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Subhanallah, ya. Ini irsyad Nabi, ini bimbingan Nabi. Jadi Nabi SAW ketika membimbing kita ini, beliau tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya. Beliau mengucapkan dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan itu kita bisa buktikan. Ibu kalau musuhan sama kawannya, kemudian kita ingin damai dengan dia, tapi susah. Mungkin dia tak mau diajak bicara, mungkin dia menjauh dari kita gitu. Maka cobalah gaya Nabi SAW ini, ucapkan salam aja terus. Ya, kepada orang yang benci kita itu, ibu ketemu assalamualaikum, nanti jawabannya mungkin ya dijawab atau enggak, terserah dia kan begitu. Tapi kalau hari-hari ibu mengucapkan salam, enggak mungkin juga enggak dijawab. Bertahan berapa hari dia diam tidak jawab salam kan? Lama-lama dia menjawab salam Bu. Lah dari situlah nanti akan muncul kelembutannya. Bisa saja tidak waktu lama dia akan berdamai dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menyebarkan salam itu akan mendapatkan pahala besar. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, man qala assalamu alaikum kutibat lahu asyru hasanatin.
Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah kutibat lahu 20 hasanah. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh kutibat lahu 30 hasanah. Rawahu Tabrani. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan assalamu alaikum sampai di sini, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Kalau ibu tambah dilengkapi assalamu alaikum warahmatullah, maka ibu mendapatkan 20 kebaikan. Kalau ibu lengkapi lagi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ibu dapat 30 kebaikan. Artinya mengucapkan salam semakin lengkap semakin besar pahalanya. Bayangkan kalau kita ketemu orang assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, satu hari saja ketemu 50 orang, nah berapa banyak kita mendapatkan pahala yang sangat besar itu. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan salam itu menjadi sebab kemarahan orang-orang kafir. Karena orang kafir tidak suka dengan salam. Orang-orang kafir seperti orang Yahudi tidak suka dengan salam. Makanya Rasul mengatakan, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi itu sangat hasad kepada kaum muslimin melebihi hasadnya mereka kepada ucapan salam dan ucapan amin dalam salat. Itulah orang-orang kafir. Mereka tidak suka. Artinya kalau kita ini mengucap banyak-banyak menyebarkan salam, itu membuat marah orang-orang kafir. Dan ketika membuat marah orang-orang kafir artinya menunjukkan kejayaan Islam. Kemudian juga yang nomor 4, bahwa menyebarkan salam itu khairul a'mal, sebaik-baik amal. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang ayul islami khair, Rasul, dalam Islam amalan yang paling baik itu apa? Maka Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara. Salah satunya adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau sebarkan salam baik orang yang kau sampaikan salam itu kau kenal atau kau tidak kenal. Lihat bagaimana indahnya Islam. Jadi ibu mengucapkan salam itu jangan kepada sesama jemaah ngaji saja. Oh, kalau nampak jemaah kajiannya kencangnya dia salam tuh. Dari jauh dah diatur tuh volumenya tuh. Tapi kalau yang lewat bukan jemaah pengajian, bunyi pun tidak. Ya. Bedakan karena di antara tanda-tanda dekatnya kiamat, orang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak mengucapkan salam kepada yang tidak dikenal. Padahal sudah yakin orang yang di jalan itu yang kita jumpai dia Muslim. Kecuali kalau nampak di lehernya ada salib atau nampak agama yang lain, nah itu lain ceritanya. Tapi kalau zahirnya Muslim, walaupun tidak dikenal, kata Rasul, ucapkan salam, sebaik-baik amal dalam Islam. Ucapkan salam. Boleh jadi itu bagian daripada syiar, Bu. Ya. Bagian daripada syiar. Kalau ibu mamanya setiap ketemu orang assalamualaikum di perumahan ini saja, itu bagian daripada syiar. Syiar Islam ditebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena Islam ini kan semakin kesini kan semakin aneh, semakin asing, Bu. Kadang-kadang kalau ibu mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal, bukannya dijawab malah nanya, kau kenal di mana katanya. Kan gitu, Bu, ya. Kadang-kadang bukan dijawab malah nanya gitu kan. Kalau ibu jelasin tidak, saya mengucapkan salam saja. Ya, jadi ini masalah di sini. Kenapa demikian? Karena syiar salam itu sudah mulai dilupakan orang. Padahal itu sebaik-baik amal sebenarnya. Apalagi kemudian rahmat Allah ini akan turun dengan mengucapkan salam, kan kita tidak tahu, Bu. Ibu mamanya satu hari mengucapkan salam bisa 100 kali ke 100 orang. Lah dari ucapan salam ibu ke 100 orang itu rahmat Allah yang turun itu yang mana satu, kan kita tidak tahu. Mungkin kepada orang yang ibu salami di pasar, atau kepada orang yang ibu salami di jalan, atau kepada orang yang ibu salami di mana, kita tidak tahu rahmat Allah itu turun di mana. Makanya kenapa kemudian sebarkan salam saja. Mudah-mudahan dari sekian yang kita ucapkan salam itu adalah salah satunya Allah turunkan rahmat kepada kita. Ya, apalagi
Tadi saya sudah katakan sebab turunnya barakah, ya, sebab turunnya keselamatan kepada kita. Kan 3 perkara ini yang kita minta. Di dunia ini minta apa coba? Pertama selamat. Selamat semuanya kan, selamat keluarganya, ya, selamat dari segala hal, selamat dari utang, selamat dari penyakit, selamat dari macam-macam kalau bisa kan itu. Kemudian rahmat kasih sayang Allah. Karena dengan sayangnya Allah kepada kita, apapun yang kita minta Allah kabulkan hajat kita. Atau mungkin kita juga butuh berkah karena segala sesuatu itu inginnya bertambah dan kebaikan. Itu yang kita hajatkan. Cuman di sini yang harus ibu pahami dalam masalah salam ini ada adab, ya. Di antara adabnya pertama Bu, kalau mengucapkan salam jangan dalam hati Bu. Enggak bisa orang mau jawab, ya. Ucapkan salam itu dengan suara keras supaya dengar, nanti dijawab sama dia. Kenapa kau tak jawab? Kau aja nggak mengucapkan salam, udah dalam hati tadi. Ya saya jawab dengan dalam hati juga lah katanya. Nggak bisa Bu, harus diucapkan dengan keras. Yang kedua, yang pakai kendaraan, dia yang mengucapkan salam ke yang berjalan. Ibu naik motor atau naik mobil, yang di atas kendaraan itu yang mengucapkan salam ke yang berjalan kaki. Nanti yang berjalan kaki mengucapkan salam ke yang duduk. Kemudian dari yang kecil ke yang besar, kemudian yang sedikit ke yang banyak. Memang begitu aturannya. Kemudian juga yang ketiga, hendaklah seseorang an yu'ida ilqa'as salam idza faraqa akhah walau yasira. Boleh mengulang salam kalau umpamanya kita ini berpisah walaupun sesaat dengan saudara kita. Umpamanya kita jumpa di gang sebelah. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Rupanya dia mutar ke gang-gang yang lainnya. Kita pula mutar ke gang yang sama. Walaupun umpamanya dalam satu perumahan ibu ketemu 10 kali Bu, ucapkan salam. Ya nggak tahu petak umpet tuh apa tuh. Ya, mungkin dia putar-putar gang ketemu lagi dia. Maka itu disunahkan juga mengucapkan salam walaupun ke orang yang sama. Ya. Ini juga termasuk adab. Kemudian yang keempat, ya salam apabila masuk rumah, itu sudah jelas. Kemudian yang nomor 5, tidak disarankan pakai isyarat tangan. Ya kalau dari kejauhan pakai isyarat tangan boleh, tapi harus diselipkan ucapan salamnya. Umpamanya ibu ketemu kawan di seberang jalan, ya kan? Kalau ibu mengucapkan salam kan nggak dengar orang itu. Maka caranya apa? Ibu isyaratkan tangan sambil ibu katakan Assalamualaikum. Ustaz nggak dengar dia. Terserah dia lah mau dengar nggak dengar kan. Nanti ada yang jawab juga para malaikat. Yang jelas tidak dicukupkan dengan isyarat saja, tapi ucapkan juga Assalamualaikum. Dan kita tahu bahwa menjawab salam juga kalau ada orang yang mengucapkan salam itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jawab, kalau kita lagi kumpul ya sudah cukup. Kemudian juga an al-basyasatu wa talaqatul wajhi wal musafaha. Hendaklah sembari mengucapkan salam juga jangan lupa juga senyum, kemudian wajahnya juga enak dipandang. Tidak mungkin Bu sambil marah-marah mengucapkan salam kan? Yang jawabnya pun marah-marah juga nanti. Jadi harus mengucapkan dengan kelembutan, karena itu bagian daripada akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Dan kalau bisa tinggalkan lafaz-lafaz yang tidak ada dalam hadis, seperti dalam bahasa Arab sabahul khair, sabahun nur, masaul khair, masaul nur. Atau bahasa kitanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat tidur, selamat bangun gitu ya, selamat makan. Ya, jadi kalau bisa hindari kalimat-kalimat yang tidak ada syariatnya. Kita sudah diberikan kalimat yang indah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah indah sekali. Jangan mengganti kalimat-kalimat seperti salam, apalagi dengan teriakan-teriakan, halo, kemana, nah, gitu enggak. Jadi Islam sudah mengajarkan seindah mungkin. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hak seorang muslim adalah, kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu.
kalau saudaramu mengundang kamu, maka datang. Ya. Terjadi silang pendapat, apa makna mengundang di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang wajib datang itu kalau mengundang acara walimah. Jadi kalau acara walimah, sebagian para ulama inilah yang wajib datang. Berarti selain walimah tidak wajib datang. Itu sebagian para ulama, dan ini pendapat daripada sebagian para ulama, wajib mendatangi. Dan itu jumhur ulama mengatakan ala wujubi ijabatiha illa li udhrin syar'i. Kalau ada saudara kita mengundang untuk datang ke acara walimah, maka kita wajib datang kecuali ada uzur yang syar'i, kata mayoritas ulama. Tetapi ada juga sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini umum, jadi mencakup undangan walimah atau mencakup undangan yang lainnya. Tetapi sekali lagi, pendapat mayoritas para ulama, yang dimaksud dalam hadis ini artinya yang wajib datang ketika undangannya walimatul urush. Ya, walimatul urush, ada orang menikah, anaknya menikah, saudaranya menikah, tiba-tiba kita diundang, maka wajib datang. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak mesti walimah, pokoknya undangan dari saudara kita, seperti umpamanya undangan makan-makan akikah dan begitu seterusnya, maka itu juga wajib datang. Tetapi ulama mengatakan kalau ada hal-hal yang mungkar di dalamnya, jadi dalam acara itu ada kemungkaran, seperti ada minuman-minuman khamr ataupun hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh datang ke undangan itu kecuali dalam rangka mengingkari kemungkaran. Kalau sanggup. Kalau tidak, maka sebaiknya tidak datang. Ya. Seperti umpamanya yang ngundang bukan muslim, umpamanya ada ibu punya kawan di kantor orang non muslim, anaknya mau nikah, undang ibu, maka tidak wajib datang, karena yang wajib datang itu adalah hak muslim dengan muslim yang lainnya, Bu. Jadi kalau muslim yang ngundang, ya kita datang karena sesama kita, sesama saudara kita. Tapi kalau yang ngundang orang kafir, maka tidak wajib datang. Ya datang boleh, tapi tidak wajib. Kemudian juga makanan walimah itu, Bu, harus makanan-makanan mubah, baru kita datang. Kalau di walimah itu ada daging babinya, ada daging anjingnya, ada daging-daging yang diharamkan, maka tidak boleh. Ya. Walaupun dia seorang muslim, tapi kalau hidangannya ada khamarnya, ada apanya, nggak usah datang. Jadi harus jelas sampai ke masalah makanan-makanan gitu ya. Dan kalau seandainya tempat yang kita datangi itu terlalu jauh, takut ada madarat di jalan, umpamanya hujan saat deras-derasnya atau banjir atau apa gitu ya, Bu, melintasi sungai, ya nggak perlu datang lah ya, karena memang ada madarat untuk sampai ke situ, sehingga undangannya itu tidak wajib. Kemudian juga orang yang mengundang walimah itu orang yang memang tidak wajib untuk kita hindari, seperti umpamanya orang yang ngundang itu orang yang jahat, bos narkoba, bos judi, orang yang fasik nampak gitu ya, maka tidak boleh datang kita. Jadi itu harus dipahami juga, walaupun walimah itu wajib hukumnya kita datang, tetapi harus memahami adab-adab seperti ini. Ya, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Kemudian juga yang ngundang dia seorang muslim, kemudian makanan yang dihidangkan juga makanan yang mubah. Kemudian orang yang undang juga bukan orang jahat terang-terangan kejahatannya, dan juga perjalanan untuk sampai ke tempat walimah itu tidak membahayakan. Dan kalau jaraknya safar, ya tentu harus dengan mahram kalau bagi perempuan. Nah ini diantara adab-adab undangan. Tapi kalau seandainya undangannya umum, Bu, tidak wajib datang.
Namanya ibu di grup WhatsApp gitu ya kan, ada 200 orang. Kemudian yang punya hajat walimah itu dia ngumumkan di grup WhatsApp itu bahwa anak saya tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian akan menikah, tolong datang. Ini kan undangan umum, Bu, ya. Maka yang seperti ini tidak wajib datang. Ya kalau datang lebih baik, tapi tidak wajib. Tapi kalau sudah disebutkan namanya, itu namanya undangan khusus, Bu. Ya, umpamanya di grup itu disebutkan namanya, terutama Ummu Anu, jangan sampai tak datang ya. Nah, berarti Ummu Anu itu aja yang datang, itu yang wajib tuh. Namanya, Bu, dan diundangan secara khusus, maka itu wajib datang. Tapi kalau tidak disebut namanya, undangan secara umum, maka tidak wajib datang. Ini yang disebutkan oleh para ulama, wallahu alam. Taib. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW di sini, di antara hak seorang muslim adalah wa idastansahaka fansahu. Apabila saudara meminta nasihat, nasihati. Ya. Nasihati. Kalau datang saudara kita minta nasihat, jangan bilang saya tidak bisa nasihati. Tetap nasihati walaupun hanya mengucapkan bertakwalah kau kepada Allah. Tapi ingat, yang namanya nasihat itu kan ada adab-adabnya kan, Bu. Ya, nasihat itu ada adab-adabnya. Salah satunya haruslah seseorang itu punya niat baik. Ya. Jadi ketika menasihati itu memang betul-betul ada niat baik. Di mana niat baik ini ingin ditularkan kepada saudaranya supaya dia juga mendapatkan kebaikan. Jadi betul-betul karena kecintaan kepada kebaikan kepada saudaranya, makanya dia mau menasihati. Kemudian juga nasihat itu juga ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, seolah-olah kita sedang menasihati diri sendiri, Bu. Jadi seolah-olah ibu itu sedang ngaca. Ibu ngomong di depan kaca. Seperti itulah kita menasihati orang. Supaya antara ucapan dan perbuatan orang yang menasihati itu sama. Ya, jangan sampai kita menasihati orang tapi kita pula melakukan. Termasuk juga di antara adab nasihat itu betul-betul karena keikhlasan. Bukan karena ria, bukan karena saya merasa lebih baik dia tidak, nggak boleh. Ya, karena ada orang yang menasihati itu merasa dia lebih baik, lebih bersih, lebih suci, orang lain itu kotor, lebih jelek, lebih jahat, nggak boleh. Ya, memandang orang ketika kita nasihati seperti itu tidak ada keikhlasan. Jangan merasa kita lebih baik, dia tidak. Ya, hilangkan perasaan seperti itu. Kemudian juga harus memang nasihat itu jauh daripada dusta. Ada orang ngasih nasihat itu berdusta pula di situ. Makanya kenapa kalau kita menasihati orang itu harus tasabut dulu, Bu. Tasabut itu artinya pastikan masalahnya pas. Jangan kata orang. Kalau kata orang itu belum pas tuh masalahnya, nanti kita nasihati rupanya nggak seperti itu. Salah paham. Ya. Termasuk juga harus dengan ilmu. Kita harus punya ilmu yang nasihati. Bukan menasihati dengan kejahilan, nanti bukan nasihat nantinya. Bisa saja malah debat kusir dan begitu seterusnya. Termasuk nasihat itu jangan sampai di keramaian orang. Karena ini bukan nasihat, ini memalukan. Ada orang ini mau dinasihati, kebetulan di warung kopi banyak orang pula di situ. Oh, di situ teriak-teriak dinasihati, nyeramai dia. Ini bukan nasihat namanya, ya. Jadi tidak boleh, nasihat itu tetap melihat maslahat. Kalau bisa tarik sendiri antara kita dengan orang yang diberikan nasihat. Dan juga di antara adab nasihat ya tentang ibarah juga, ya menyusun kata itu kan tidak sembarang. Kalau bisa cari kata-kata yang baik. Kemudian kalau bisa menutup aib, ya jangan sampai kemudian orang nasihati itu merasa terbongkar aibnya. Itu juga penting, termasuk juga waktu, tempat. Karena ada orang itu yang hati ketika dinasihati itu hatinya menerima, tapi ada di lain waktu, di lain tempat terkadang dia menolak. Hati orang itu kan kadang-kadang ada waktu-waktunya menerima, ada waktu-waktunya menolak. Makanya pentingnya cari waktu dan tempat dan bahasa yang bagus itu. Ya, jadi kalau memang kita tidak bisa, kita bisa mencari orang ketiga yang mungkin bisa menasihatinya.
Dan kalau kita minta nasihat kemudian nasihati, ya bersyukur. Ya, jadi adab orang yang nasihati pun harus bersyukur. Jangan kemudian marah gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang itu baik, kenapa tidak? Kita terima dan kita amalkan. Dan kita ucapkan alhamdulillah, masih ada orang baik yang mau nasihati kita. Ini yang ketiga. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW kata Jarir ibn Abdullah radhiyallahu an, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim. Kata Jarir ibn Abdullah, dia mengatakan, aku berbaiat kepada Rasul untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan untuk saling memberikan nasihat kepada seorang muslim. Dan Rasul mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Taib, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fashammithu. Kalau ada saudara kita bersin, Bu, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ibu jangan diam saja, tapi ibu doakan dia. Yarhamukallah. Ucapkan yarhamukallah. Dahulu ada seorang ulama hadis namanya Al-Imam Abi Dawud As-Sijistani. Ma'ruf ya kan, kalau kita cerita hadis biasanya di belakang hadis itu ada kalimat hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi gitu. Jadi ketika kita membahas biografi Abi Dawud As-Sijistani ini rahimahullahu taala, jadi saat dia thalabul ilmi, perjalanan thalabul ilmi, dia naik kapal. Naik kapal mungkin kayak pompong lah di zaman sekarang ini, kapal kayu gitu. Jadi dia bayar ongkosnya itu 1 dirham supaya mengantarkan, menyeberangkan ke seberang sungai. Berangkat Abi Dawud ini. Ketika sudah sampai di tengah, Bu, tiba-tiba dia mendengar orang bersin dari ujung sungai. Dan dia pun kemudian menghampiri orang bersin itu dengan membayar tambahan dan mengatakan kepada nahkodanya, tolong aku tambah ongkosnya, tapi antarkan aku ke orang yang bersin itu. Akhirnya dihantarkan, Bu, dengan nambah ongkos itu. Kemudian ketika sampai di orang bersin itu, dia pun mendoakannya dan mengatakan yarhamukallah. Kemudian dia pergi lagi, Bu. Sampai seperti itu ulama. Coba ibu kalau ada orang bersin dari kejauhan, Bu, dekati. Yarhamukallah. Gitu. Yarhamukillah kalau dia perempuan. Terus ibu pergi lagi. Jadi orang yang bersin bingung, ini ngapain orang ini? Itu. Tapi orang-orang lihat Abi Dawud kan sampai seperti itu. Dia ingin mendapatkan apa? Keutamaan menjawab orang. Orang yang bersin itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah, Bu. Kalau dia diam saja, tak perlu didoakan. Dia aja nggak berdoa, ngapain didoakan? Jadi maksudnya yang disunahkan supaya kita menjawab orang bersin itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi, tapi apakah perlu kita ingatkan? Ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan perlu diingatkan. Pamannya ada orang bersin sebelahnya, ucapkan alhamdulillah gitu. Oh iya, alhamdulillah. Baru ibu doa yarhamukillah gitu. Itu juga ada yang mengatakan kita ingatkan karena itu bagian ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau nampak takut tersinggung ya enggak usah ya. Tapi sampai berapa kali itu? Dia bersin 10 kali, Bu. Maka ulama mengatakan mendoakan itu di 3 kali bersin saja. Haji, alhamdulillah, yarhamukillah. Haji, alhamdulillah, balas lagi yarhamukillah. Kalau sudah ketiga kali, Bu, itu penyakit itu. Ya, ibu jangan yarhamukillah, itu sudah mendoakannya syafakillah, semoga Allah sembuhkan penyakitmu. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah ketiga kali, keempat kali, kelima kali itu doanya mendoakan kesembuhan. Berarti orang ini sakit. Ya. Taib, ini yang
yang harus dipahami tentang masalah membalas orang yang sedang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguk. Ingat, menjenguk orang sakit itu keutamanya besar, ya. Karena Nabi SAW bersabda, man 'ada maridhan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadin in antibta wa taba mamsak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kata Nabi SAW, siapa yang mengunjungi orang sakit atau berziarah kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan penyeru untuk menyeru dan mengatakan, sungguh engkau telah melakukan kebaikan dan juga perjalananmu, maka engkau akan disediakan sorga yang paling indah di tempat yang paling indah. Jadi orang yang mengunjungi orang sakit itu sudah Allah buatkan satu rumah di sorga tuh. Bahkan bukan hanya itu saja. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamsi atau hatta yumsiya wa in ada asyiyah illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih wa kana lahu kharif fil jannah. Siapa yang mengunjungi orang sakit dan dia seorang muslim atau muslimah di waktu pagi, Bu, maka 1000 malaikat akan mendoakan ibu sampai sore. Kalau ibu mengunjungi orang sakit di sore hari, maka ibu akan mendapatkan 70.000 malaikat mendoakan ibu sampai di waktu pagi. Luar biasa, Bu. Ya, tapi keluarga saya tak ada yang sakit, Ustaz. Banyak orang sakit di rumah sakit, Bu. Ya, tinggal datang aja ke rumah sakit. Kan gak dikenal, gak ada masalah lah, bawakan apa, buah-buahan gitu kan. Ini hadiah dari saya. Kan di rumah sakit banyak orang sakit. Jadi lebih mudah cari orang sakit daripada cari orang-orang yang meninggal kan. Ya, karena rumah sakit banyak masalahnya. Jadi ini di antara keutamaannya dan di antara adabnya, Bu, kalau ibu umpamanya mengunjungi orang sakit itu, jangan lama-lama duduk. Ya, orang sakit namanya orang sakit. Ya, bentar aja. Yang penting kita mendoakan kesembuhan kepadanya. Karena ada orang-orang sakit itu tidak mau dilama-lamain kita ini duduk di samping dia. Kemudian juga harus ingat waktu ziarah. Kan ada waktu-waktu itu yang ya kalau bisa janganlah kita bertamu seperti pagi atau matahari di tengah kepala atau sore gitu. Pokoknya hindari waktu-waktu yang memang dalam syariat itu tidak boleh kita berkunjung. Harus waktunya jelas, apalagi kalau di rumah sakit setahu saya kan ada waktu jenguknya gitu. Kemudian yang paling penting yang diingini orang sakit itu adalah doa. Ibu doakan. Siapa tahu doa ibu yang menyembuhkan dia bukan karena dokter atau obat-obatan. Kita tidak tahu yang mana satu penyembuh. Bisa saja doa kita atau ruqyah kita itu pula menjadi sebab penyembuh orang sakit, ya kan? Karena memang itu yang kita inginkan. Kesembuhan orang yang kita ziarahi dan dia sedang sakit. Dan yang terakhir di sini wa idza mata fa'atbihu. Dan kalau saudara kita meninggal maka iringi jenazahnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyolati maka dia dapat 1 qirat saja. Tapi kalau sampai dia menguburkan maka dia mendapatkan 2 qirat, artinya mendapatkan 2 pahala sebesar gunung Uhud. Dan ketika kita mengantarkan jenazah juga tentu sekalian ziarah kubur. Ya, karena ada orang yang mengantarkan jenazah itu jarang-jarang ziarah kubur. Jadi sekalian mengantar jenazah, disitulah kita juga harus tahu adab-adab ziarah kubur dan ambillah pelajaran dari setiap orang yang meninggal yang kita hantarkan ke kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Taib, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan.